Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan embriologi sistem urogenital atau pembentukan urogenital. Sistem urinarium merupakan gabungan dari sistem urinaria dan genitalia. Kedua sistem ini berbeda tetapi pembuluh pengeluarannya sama. Membentuk sistem urogenital. Yang pertama, ginjal dan ureter. Pematangan nefrogenik merupakan bagian pematangan urogenital yang membentuk sistem. Dari sistem nefron ini terdapat prosesnya yaitu pronefros, mesonefros, metanefros. Terjadinya ginjal tetap. Sistem genitalis, perkembangan embrional, alat reproduksi dari keadaan yang indiferen dengan dua jenis kelamin. Pada dinding dorsal perut sebelah medial dari mesonefros tampak suatu tonjolan yang cembung mirip rigi pada minggu kelima, yang terbentang dari diafragma sampai ke panggul, dan di tengahnya terdapat bakal gonad yang agak menonjol ke depan. Selanjutnya, tahap indiferen gonad merupakan sepasang rigi longitudinal yang disebut genital atau gonad rigid yang terbentuk dari proliferasi epitel dan kondensasi dari lapisan mesenkim. Gonad bukan merupakan asal dari sel kelamin dan bukan merupakan kelenjar, melainkan tempat sel germinal dalam perjalanannya di ductus genitalis mengalami diferensiasi spesifik. Tahap diferen gonad. Yang pertama, testis. Pada testis, sel-sel epitel solum yang tumbuh di dalamnya membentuk korda yang letaknya sedemikian dekat satu sama lain dan saling terjalin satu dengan yang lain, yang merupakan tempat tinggal sel germinal, dan terhambatnya diferensiasi sel tersebut lebih lanjut oleh faktor-faktor inhibitorik. Selanjutnya, ovarium. Pada embrio wanita dengan seks kromosom XX dan tidak ada kromosom Y, korda seks primitif memisahkan diri ke dalam gugus-gugus sel yang tidak teratur. Di dalam ovarium tidak terjadi perkembangan ductus genitalis. Transportasi sel telur harus terjadi ke arah luar di tempat ini yang berkebalikan dengan testis. Oleh sebab itu, perlu adanya sistem ductus besar kedua dari bakal indiferen, yaitu ductus Muller, yang berdiferensiasi menjadi tuba Volpi dan uterus setelah terjadinya induksi hormonal. Selanjutnya, regulasi molekuler perkembangan ductus genitalia. SRY merupakan master gen pada perkembangan testis dan berperan secara langsung pada gonad dan secara tidak langsung pada ductus mesonefros. SRY juga meregulasi steroidogenesis faktor 1 yang berperan melalui faktor transkripsi yang lain yaitu XOX9 untuk menginduksi diferensiasi dari sel Sertoli dan sel Leydig. Selanjutnya, perkembangan ductus genitalia pada pria. Pada janin laki-laki, yaitu ductus Muller mengalami degenerasi dalam pengaruh MIS, sedangkan dalam pengaruh testosteron, mesonefros di daerah bakal gonad terus berdiferensiasi menjadi epidimis dan ductus Wolff menjadi vas deferens. Selanjutnya, perkembangan ductus genitalia pada wanita. Ductus Muller berkembang dari suatu invaginasi epitel kolom pada janin perempuan antara hari ke-44 dan ke-56 yang kelak menjadi ostium tuba Volpi. Kedua ductus Muller terdorong ke arah medial dan menjadi satu dengan yang lain serta membentuk satu saluran dengan lumen bersama, yaitu bakal uterus. Perkembangan genitalia eksterna. Organ genitalia eksterna juga didahului oleh keadaan indiferen. Setelah terjadinya pemisahan rektum oleh septum uroretal, hanya pars pallica dan pars pelvina yang tersisa di dalam bawah sinus urogenitalis. Pada janin laki-laki, kedua bagian sinus urogenitalis berdiferensiasi menjadi uretra. Perempuan menjadi pars pelvina.
Terdapat gambar tahap interferen dari perkembangan genitalia eksterna, A. Usia embrio 4 minggu dan B. Usia embrio 6 minggu. Yang bagian bawahnya, A. Perkembangan genitalia eksterna janin wanita pada bulan kelima, B. Baru lahir. Selanjutnya gambar ini, yang pertama A. Pertumbuhan genitalia eksterna janin laki-laki pada minggu ke-10, dan gambar B. Pemotongan melintang polus selama pembentukan penile uretra. Yang gambar C. Pertumbuhan bagian glandula dari penil uretra, dan gambar D. yaitu baru lahir. Selanjutnya permasalahan pada pembentukan sistem urinaria dan genitalis. Kelainan kongenital sistem urogenital merupakan kelainan yang sudah ada sejak lahir pada sistem urinarius dan sistem genitalia. Kelainan disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Tanda dan gejala kelainan kongenital sistem urogenital seperti ekstrofi, kandung gemi, atau suatu hispadia berat dapat langsung dikenali. Pada anak, masalah urologi yang tersembunyi bermanifestasi sebagai infeksi traktus urinarius. Macam-macam kelainan kongenital pada sistem urogenital. Yang pertama, agenesis ginjal. Agenesis ginjal adalah keadaan tidak ditemukan jaringan ginjal pada satu sisi atau keduanya. Terdapat dua agenesis ginjal unilateral. Adalah terjadi karena kegagalan tunas ureter membentuk ginjal atau blastema nefrik pada suatu sisi. Yang kedua, agenesis ginjal bilateral. Keadaan di mana sama sekali tidak didapatkan adanya jaringan ginjal dan pada berakibat buruk di kehidupan extrauterin. Selanjutnya, hipoplasia ginjal. Hipoplasia ginjal unilateral. Kelainan unilateral dikatakan akan mempredisposisi pilonefritis kronis dan hipertensi. Selanjutnya, hipoplasia ginjal bilateral. Kelainan yang tidak lazim, biasanya ditandai dengan kehilangan sejumlah nefron yang secara individual mengalami hipertrofi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian kelainan kongenital. Pertama, sistem urogenital pada neonatus. Infeksi intrauterin. Infeksi intrauterin dapat diketahui dengan melihat tanda-tanda sebagai berikut. Dapat dilihat tanda-tandanya seperti yang tertera pada PPT. Dan juga dipengaruhi oleh faktor obat-obatan, usia ibu, gizi ibu, riwayat obstetrik, yaitu seorang anak yang dilahirkan dari ibu yang mempunyai siklus menstruasi yang memanjang lebih dari 1 minggu, beresiko menderita kelainan kongenital sistem urogenital. Selanjutnya, penyakit yang diderita ibu, antenatal care, prematur, dan mutasi gen. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.